Baik Bapak, Ibu para peserta Camp Kreatif SMK Indonesia, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka kegiatan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan para siswa peserta Camp Kreatif Pembelajaran Daring SMK Indonesia tahun 2020 yang berbahagia dan narasumber yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat dari jadwal yang sudah kita sampaikan di awal. Namun sebelum kegiatan pembelajaran daring pertemuan keempat ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf bahwa di jadwal yang sudah kami sampaikan bahwa pertemuan keempat ini akan diberikan materi dari PT Dinartek, karena ada sesuatu hal yang ternyata hari ini tidak bisa hadir, sehingga setelah kita komunikasikan dengan berbagai narasumber yang sudah kita jadwalkan, maka untuk pertemuan yang keempat ini kita tukar waktunya. Kemudian untuk pertemuan yang keempat ini nanti akan diisi dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang seharusnya masuk pada pertemuan yang ke-7. Sebenarnya ini menjadi satu kesatuan, harusnya domain dan hosting disampaikan di akhir setelah para peserta mendapatkan ide, rancangan, kemudian baru materi domain hosting. Namun karena dari pemateri yang sudah kita jadwalkan tidak bisa menggantikan pada hari ini, sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa materi ini secara berurutan. Namun ini tidak mengurangi dari esensi dari pembelajaran daring. Untuk itu pada pertemuan keempat akan dibawakan oleh Bapak Kamari, Sarjana Komputer dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan materi domain dan hosting. Selanjutnya sebagai tata tertib Bikon, peserta pada saat narasumber memberikan materi untuk bisa mematikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya presentasi yang disampaikan. Yang kedua, apabila dalam proses pemberian materi dari para peserta ada yang ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kemudian nanti setelah narasumber menyampaikan materi akan dibahas satu persatu sehingga kegiatan pertemuan pembelajaran keempat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk presensi link nanti akan kita sampaikan di akhir dari pertemuan begitu, biar para siswa bisa konsen, Bapak guru pendamping juga bisa fokus dalam penyampaian materi ini. Sekali lagi kami dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sebagai penyelenggara mohon maaf terkait perubahan jadwal, dan insya Allah tidak akan mengurangi esensi daripada kegiatan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Untuk itu, kepada Bapak Kamari Sarjana Komputer bisa memberikan materinya saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
Kan pangkat di sisa itu. Ben. Sudah. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih juga pada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Kemudian selamat bergabung Bapak Ibu Guru serta para peserta siswa dalam KKSI Teknologi Smart School tahun 2020. Di sini saya jadwalnya sebenarnya bagian akhir, ya, karena berhubung dari pemateri ada halangan, maka di sini saya menggantikan terlebih dahulu dan tidak mengurangi dari materi-materi yang sudah dijadwalkan dari tim KKSI Teknologi Smart School tahun 2020. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kamari Eskom. Saya sebagai guru SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dan sekaligus juga sebagai instruktur pembelajaran 4.0 Teknologi Smart School pada tahun 2019 dan juga sebagai juri KKSI tahun 2019. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai domain dan hosting. Apa itu domain? Pada dasarnya, domain atau nama domain diasumsikan sebagai alamat fisik. Sebagai contoh, navigasi satelit membutuhkan nama jalan atau kode pos untuk agar sistem menyediakan arah. Sama halnya dengan web browser yang membutuhkan nama domain untuk mengarahkan Anda atau para pengunjung ke websitenya. Dan nama domain itu terdiri atas 2 elemen. Misalkan sebagai contohnya nama domain yaitu facebook.com. Dia memuat nama website Facebook dan dengan ekstensi nama domain.com. Pada saat perusahaan atau orang pribadi membeli nama domain, mereka bisa membuat atau menentukan server agar nama domain bisa diarahkan. Registrasi nama domain dikelola oleh organisasi yang disebut ICANN, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN menentukan ekstensi nama domain yang tersedia dan menjaga database agar tetap terfokus pada mana nama domain mengarah. Setiap website yang Anda buka terdiri atas 2 elemen utama, yaitu nama domain dan web server. Web server adalah mesin fisik untuk menyimpan file dan database yang menyusun website Anda dan menampilkan kepada para pengunjung situs pada saat mereka mengakses dan membuka website Anda dari komputer.
Kemudian nama domain merujuk pada sederet nama yang diketik oleh para pengunjung situs di kolom pencarian agar situs Anda bisa terbuka dan dapat diakses. Nama domain mengarahkan web browser ke server yang menyimpan berbagai resource. Tanpa nama domain, orang-orang akan mengetikkan alamat IP server untuk mengakses situs Anda. Tentu saja hal ini sangat merepotkan. Bagaimana cara kerja domain? Nama domain layaknya shortcut yang akan mengarahkan kita ke server yang mengolenkan website Anda. Tanpa nama domain, orang-orang akan memasukkan alamat IP untuk mengakses dan membuka website Anda. Hanya saja alamat IP sangatlah panjang dan sulit untuk diingat atau tidak efektif jika ingin diiklankan. Sebagai contoh, smkmutuharjo.co.id adalah nama domain. Anggap saja alamat IP kami adalah 100.90.80.70. Alamat IP mengarah ke server, tapi jika pengunjung situs ingin menggunakannya, alamat tersebut tidak bisa digunakan untuk resolve website. Apabila alamat IP mencoba resolve website, maka server remote harus menggunakan port 80 dengan halaman defaultnya, misalnya index.html. Yang tersimpan di dalam direktori aplikasi web. Berbagai tipe domain, yaitu ada beberapa. Tidak semuanya nama domain mengikuti formula dan aturan yang sama. Meskipun domain.com adalah paling banyak digunakan, kurang lebih sekitar 46,5% website secara global. Masih ada domain lain yang bisa Anda pilih, contohnya seperti .org, .net, atau lain sebagainya. Berikut beberapa tipe domain yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu TLD atau Top Level Domain. Seperti namanya, tipe nama domain ini merupakan top level dari sistem nama domain di internet. Tersedia ribuan TLD yang bisa Anda gunakan. Tapi yang paling banyak digunakan antara lain yaitu .com, .org, .net, dan .edu. Kemudian yang kedua yaitu CCTLD atau Country Code Top Level Domain. CCTLD memuat domain yang hanya terdiri atas 2 huruf dan didasarkan pada kode negara internasional, misalnya .US atau untuk United States dan .gp untuk Jepang. Biasanya CCTLD digunakan oleh perusahaan yang membuat dedicated situs untuk area-area tertentu. Domain-domain tersebut tampil sebagai sinyal bahwa suatu situs berada di negara atau wilayah yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga, ada GTLD atau Generic Top Level Domain. Pada dasarnya, GTLD adalah TLD yang tidak menggunakan kode negara. Sebagian besar GTLD ditujukan untuk penggunaan website yang spesifik, misalnya .edu untuk website institusi pendidikan. Kemudian contoh lain dari penggunaan GTLD adalah .mil atau militer, kemudian .gov atau pemerintahan, kemudian .rj atau lembaga, nirlaba, dan organisasi, dan .net yang awalnya dibuat sebagai nama domain untuk penyedia layanan internet atau ISP, tapi sekarang bisa digunakan di bidang apa saja. Dan menginjak yaitu mengenai web hosting. Web hosting kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Web hosting adalah sebuah komputer
yang terhubung ke internet dan dipergunakan untuk menyimpan data website agar dapat diakses secara online. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah website dapat menampilkan informasi di mana seluruh informasi tersebut disimpan agar kemudian dapat ditampilkan? Segala informasi disimpan di sebuah tempat yang disebut server web hosting. Agar dapat terus tersambung ke internet dan dapat diakses oleh semua orang. Server web hosting dikelola dalam ruang penyimpanan data bernama data center. Sebenarnya Anda pun dapat menjadikan PC di rumah Anda sebagai tempat server penyimpanan data. Namun, cara ini dipandang sangat merepotkan, terutama dalam soal pengelolaan. Sehingga tidak banyak orang melakukannya. Lazimnya, para pemilik website menggunakan layanan penyedia hosting unlimited murah yang banyak tersedia di internet. Istilah web hosting sendiri merujuk pada set aktivitas atau layanan penyimpanan informasi suatu website hingga akhirnya bisa ditampilkan ketika Anda akses. Tak jarang, istilah web hosting malah digunakan untuk menyebut si perusahaan penyedia layanan web hosting secara umum. Bagaimana cara kerja web hosting? Ketika Anda mengakses sebuah website, baik menggunakan IP address maupun nama domain, melalui browser yang menggunakan network protocol atau HTTP, internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan dan gambar. Bagaimana cara kerja web hosting? Di sini kita dapat lihat gambar ilustrasi seperti ini. Yang pertama, di situ kita akan buka contoh www atau www.webku.com. Di sini web browser, aku ingin buka website. Kemudian di kedua, hai internet, sampaikan ke server saya. Ingin menyampaikan atau menampilkan webku.com. Kemudian selanjutnya server, tolong tampilkan webku. Kemudian oke, ini data dan gambar dari webku.com, silahkan sampaikan ke web browser. Kemudian, hai web browser, ini data dari webku.com, silahkan dibuka. Kemudian, wow, sekarang aku bisa menampilkan sebuah data dan gambar dari webku. Kemudian akan menampilkan tampilan seperti itu. Kemudian selanjutnya, sekarang aku sudah bisa mengakses halaman di webku.com. Ketika Anda ingin mengakses suatu website, maka Anda perlu mengetikkan alamat website pada browser yang Anda gunakan. Kemudian perintah dari browser akan diteruskan internet ke server hosting untuk dieksekusi sesuai permintaannya.
Hasil dari aktivitas ini adalah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses. Kemudian diteruskan oleh internet agar dapat tampil pada brosur Anda. Sehingga Anda mendapatkan tampilan halaman website yang Anda butuhkan. Begitulah cara kerja web hosting. Jenis-jenis layanan hosting. Setelah mengetahui cara kerja web hosting, Anda perlu mengetahui jenis layanan, yaitu ada beragam jenis-jenis hosting yang tersedia, yang penggunaannya menyesuaikan kebutuhan penyimpanan file website Anda. Yang pertama, yaitu ada shared hosting. Share hosting adalah layanan hosting di mana sebuah server digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna sekaligus. Para pengguna layanan share hosting tersebut berbagi resource dan kapasitas server bersama-sama. Kemudian user memiliki hak akses terbatas ke server dan setting server sudah ditentukan oleh pengelola server. Nah, share hosting ibarat menyewa sebuah rumah bersama teman-teman Anda. Masing-masing memiliki kamar sendiri, tapi dapur dan kamar mandinya dipergunakan bersama. Jadi, jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi atau dapur terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas teman Anda yang lainnya. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, untuk share hosting dengan ditandai warna merah. Nah, itu diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Kemudian akun hosting digambarkan dengan warna biru, yaitu diibaratkan para penghuni rumah. Kemudian gambar hijau yaitu ditandai dengan para penghuni atau pengguna layanan share hosting berbagi resource dan kapasitas server bersama-sama. Kemudian ditandai juga dengan warna hitam. Jadi jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas teman Anda dan dengan yang lainnya. Nah, pada contoh ini, Anda dan teman Anda diibaratkan sebagai akun hosting. Sementara kamar mandi dan dapur adalah resource hosting Anda. Kemudian, kelebihan dari share hosting ada beberapa. Yang pertama, dari sisi biaya, menyewa share hosting cukup hemat dan ekonomis dibanding menyewa VPS atau dedicated server. Kemudian yang kedua, untuk pemula menggunakan share hosting cukup memudahkan karena Anda tidak perlu direpotkan dengan setting server sendiri. Kemudian yang ketiga, dari sisi support, biasanya layanan hosting menyediakan support yang biasa membantu Anda selama kurang lebih 24 jam. Kemudian yang keempat, jika ada permasalahan pada server Anda, tidak perlu turun tangan sendiri. Kemudian penyedia server akan memperbaiki permasalahan tersebut. Akan tetapi juga ada kekurangan share hosting. Yang pertama, karena dipergunakan bersama-sama, jika salah satu pengguna menyebabkan overload atau gangguan pada server, maka pengguna lain berpotensi terkena dampaknya. Kemudian yang kedua, pengguna share hosting memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses server atau mengolah filenya sendiri. Kemudian yang ketiga, seluruh setting batasan atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Nah, pelanggaran pada ketentuan pengelola server dapat mengakibatkan penahanan hingga sampai penghapusan akun hosting.
Nah, share hosting sangat cocok untuk Anda yang baru memulai membuat website, namun penggunaan resource-nya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, yaitu VPS hosting atau VPS server atau virtual private server. Nah, VPS hosting atau VPS server merupakan server hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi server virtual dan difungsikan sebagai server hosting tersendiri. Nah, pengguna memiliki root akses VPS server masing-masing dan memiliki wewenang penuh melakukan pengaturan server VPS-nya. Untuk mengelola server VPS, Anda membutuhkan pengetahuan dasar mengenai server. Bila diibaratkan, VPS ada sebuah gedung apartemen. Nah, masing-masing kamar memiliki fasilitasnya sendiri, seperti kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan lain sebagainya. Sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemennya. Walaupun begitu, karena masing-masing apartemen berada pada gedung yang sama, maka listrik dan sumber airnya masih berbagi dan dipergunakan bersama-sama. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, untuk VPS hosting, dibayangkan sebuah gedung apartemen yang setiap tahunnya memiliki fasilitas tersendiri, sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemennya. Nah, karena masing-masing kamar berada pada gedung yang sama, maka listrik dan sumber airnya tetap masih berbagi dan dipergunakan untuk bersama-sama. Kelebihan VPS, yang pertama, dari sisi harga, VPS masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dedicated server. Kemudian, Anda bisa dan bebas mengkustomisasi server VPS yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, pada jenis VPS, manage dan tim support yang akan membantu Anda 24 jam. Kemudian memiliki akses root server VPS. Kemudian scalable Anda dapat menurunkan atau meninggikan resource tanpa harus mengalami downtime. Akan tetapi juga ada kekurangan VPS. Yang pertama, diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Kemudian yang kedua, biaya dikeluarkan lebih tinggi dari share hosting. Kemudian yang ketiga, harus menginstal kontrol panel sendiri. Nah, VPS hosting sangat cocok untuk pengguna hosting yang penggunaan resource hostingnya sudah tidak dapat ditampung dengan share hosting biasa atau membutuhkan modul-modul tertentu yang pada layanan share hosting biasanya tidak ada atau dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga yaitu dedicated server dan colocation server. Nah, pada dedicated server dan colocation server sebenarnya merupakan server yang sama. Yang membedakan adalah komponen hardware. Dedicated server menyewa milik data center. Sedangkan colocation server fisik dan semua komponennya dibeli sendiri. Mulai dari hardware, software, firewall, hingga komponen lainnya diletakkan di data center untuk dikelola dan dirawat. Pengguna memiliki root akses server dan memiliki wewenang penuh memanajemen servernya. Untuk mengelola dedicated dan colocation server, Anda juga membutuhkan pengetahuan tentang server. Bila diibaratkan,
dedicated server maupun colocation server adalah sebuah gedung yang Anda tempati sendiri. Nah, di sini Anda bebas menggunakan dan mengatur segala fasilitas di dalamnya. Gedung ini terletak di sebuah komplek yang disebut data center. Walaupun bebas, jika terjadi sesuatu dengan data center Anda, maka gedung server yang Anda miliki dapat terkena imbasnya. Misalnya adalah mati listrik atau bencana alam. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Gedung yang berdiri sendiri. Walaupun bebas, jika terjadi sesuatu dengan data center, ya, maka contohnya seperti tadi, mati listrik, gedung server juga akan terkena imbasnya. Akan tetapi di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama, server fisik yang hanya dipergunakan untuk Anda. Yang kedua, memiliki akses root server. Yang ketiga, Anda yang menerapkan aturan sendiri. Yang keempat, kontrol penuh untuk meningkatkan spesifikasi server sendiri. Kemudian yang terakhir, resource yang besar untuk Anda sendiri. Akan tetapi juga ada kekurangannya. Yang pertama, yaitu diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari share hosting. Kemudian yang ketiga, harus menginstal kontrol panel sendiri. Yang terakhir, jika melakukan upgrade atau downgrade, maka akan mengalami downtime karena server harus dimatikan. Nah, dedicated collection atau collection server sangat cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar serta memiliki traffic website yang tinggi. Modul tertentu yang ditemukan di layar share hosting serta tingkat keamanan data yang tinggi. Kemudian, kita perlu perhatikan mengenai spesifikasi untuk memilih dalam layanan web hosting. Nah, ini ada beberapa spesifikasi yang dapat Anda jadikan sebagai pertimbangan ketika akan memilih sebuah web hosting. Yang pertama, yaitu disk space. Kalau kita gambarkan seperti itu, sebuah truk, ya, truk itu. Nah, disk space adalah besaran kapasitas hard disk penyimpanan pada server yang dapat Anda pergunakan. Semakin banyak data yang disimpan pada server, maka penggunaan disk space pun akan semakin besar. Pilih paket hosting yang memiliki disk space yang mampu menampung seluruh isi file website dan juga termasuk update konten website Anda untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah mengenai bandwidth. Bandwidth adalah besaran hitungan transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer pengakses. Semakin banyak pengakses, maka penggunaan bandwidth Anda akan semakin besar. Batas maksimal penggunaan bandwidth akan direset dari 0 kembali setiap bulannya. Ketika Anda memilih hosting, pastikan bandwidth bulanan Anda mampu mengcover jumlah pengunjung bulanan rata-rata. Kemudian yang ketiga, webmail. Webmail adalah fitur pengelolaan email pada server hosting yang berfungsi untuk mengelola email masuk dan keluar, serta menyimpan data email yang Anda miliki. Dengan fitur ini, Anda dapat berkirim pesan menggunakan email dengan akhiran nama domain Anda. Contoh, info@domainku.com. Tanpa harus bergantung pada penyedia layanan email seperti Gmail, Yahoo Mail,
dan sejenisnya. Kemudian yang keempat mengenai cPanel. Nah, cPanel adalah kontrol panel server hosting yang berfungsi mengelola dan mengatur fitur-fitur pada server hosting dengan tampilan GUI atau Graphical User Interface yang menampilkan gambar, ikon, dan tulisan. Kemudian cPanel ibarat Anda menggunakan smartphone. Tampilan smartphone merek A bisa berbeda dengan smartphone merek B. Tapi pada dasarnya, fitur-fitur yang di dalamnya adalah sama. Ada fitur panggilan, SMS, hingga kamera. Begitulah pula dengan hosting. Dengan adanya kontrol panel ini, pengguna hosting pemula pun dapat mengolah file website-nya dengan mudah. Pada dasarnya ada banyak layanan penyedia cPanel. Anda bisa mempelajari perbandingan jenis-jenis cPanel. Namun kali ini kami akan membahas dua cPanel yang paling banyak digunakan oleh pengguna, baik pengguna personal maupun layanan hosting. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada cPanel. Kalau kita gambarkan seperti itu, ya, contohnya ada file, ada bagian file manager, penggunaan harddisknya, kemudian FTP, kemudian gambar, ya, kemudian backup, kemudian database. Di situ ada beberapa PHP MyAdmin, kemudian remote MySQL, dan lain sebagainya. Nah, cPanel merupakan kontrol panel hosting buatan cPanel.net yang memiliki tampilan interface menarik, fitur yang lengkap, dan pengguna paling banyak di antara kontrol panel hosting yang lainnya. Nah, kelebihan cPanel yang pertama, interface yang user friendly dan mudah dipergunakan. Kemudian yang kedua, fitur yang lengkap dan mencakup kebutuhan pengguna hosting secara umum. Kemudian yang ketiga, panduan, tutorial, dan dukungan komunitas yang mudah ditemui karena penggunaannya yang banyak. Kemudian kekurangan cPanel sendiri yaitu belum mendukung penggunaan di server Windows. Nah, cPanel cocok untuk pengguna hosting pemula yang membutuhkan banyak dukungan informasi dan panduan. Juga cocok untuk pengguna hosting yang membutuhkan fleksibilitas perpindahan server yang mudah dan kompatibilitas dengan banyak layanan hosting. Kemudian yang kedua yaitu Flash. Nah, tampilan seperti itu untuk Flash seperti kayak Windows XP, ya. Nah, Flash merupakan kontrol yang dapat berjalan pada sistem operasi Linux maupun Windows. Suatu kelebihan yang memberikan nilai lebih dibandingkan dengan cPanel. Jika Anda pengguna Windows XP, maka Anda akan merasa familiar ketika menggunakan Flash. Karena tampilan interface-nya memang mirip. Nah, kelebihan kontrol panel Flash yang pertama, interface yang user friendly dan mudah digunakan. Yang kedua, fitur yang lengkap dan mencakup kebutuhan pengguna hosting secara umum. Yang ketiga, dukungan tutorial, panduan, dan komunitas yang cukup banyak meskipun tidak sebanyak cPanel. Kemudian yang keempat, mampu dipergunakan di server dengan sistem operasi Windows. Kemudian kekurangan kontrol panel Flash yaitu karena popularitasnya yang masih kalah dengan cPanel, masih cukup jarang layanan hosting yang menyediakan kontrol panel dengan Flash. Nah, kontrol panel Flash cocok untuk Anda yang ingin menggunakan hosting dengan server Windows.
Kemudian mengenai kualitas data center. Nah, kalau kita gambarkan seperti itu, Bapak Ibu atau peserta, data center merupakan lokasi penyimpanan server hosting yang dilengkapi dengan infrastruktur yang berfungsi untuk menjaga server dari gangguan, seperti ruangan berpendingin yang cukup, kemudian backup cadangan kelistrikan, dan keamanan dari kejahatan serta bencana alam. Contoh hosting yang bisa Anda gunakan untuk membuat website. Nah, pada poin sebelumnya, Anda sudah mendapat informasi apa itu web hosting, kemudian jenis-jenis web hosting, hingga bagaimana cara memilih web hosting yang tepat. Kini pada poin terakhir, kami akan membahas contoh hosting untuk website impian Anda, yaitu ada berbagai contoh, yaitu contoh seperti Niaga Hoster, atau Hostinger, atau Nolo Web Host, dan Hosting 24, atau mungkin yang lainnya. Nanti ketika Anda akan membuat website, bisa memilih layanan web hosting sesuai dengan kebutuhan website yang Anda bangun. Misalnya, ketika Anda menargetkan pengunjung website dengan lokasi pasar Indonesia, sebaiknya memilih server hosting Indonesia yang terbaik. Dan jangan lupa, pastikan Anda konsultasi dahulu ke CS-nya, web hosting yang bersangkutan, di mana akan mendapatkan pilihan paket hosting yang tepat. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas. Setidaknya saat ini Anda sudah memiliki gambaran apa itu web hosting, kemudian bagaimana cara kerja website, contoh hosting seperti apa yang Anda butuhkan, hingga sampai kontrol panel apa yang tepat untuk Anda. Sehingga ketika Anda memilih hosting, Anda dapat menentukan pilihan yang paling efektif maupun ekonomis untuk kebutuhan website Anda. Terima kasih. Demikian paparan yang saya sampaikan mengenai domain dan hosting. Jika dalam pemaparan atau penyampaian saya banyak yang salahnya, saya sangat minta maaf sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan pada host. Oke, baik. Demikianlah materi yang sudah disampaikan Bapak Kamari Eskom mengenai domain dan hosting. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, apakah adik-adik semua sudah memiliki tema yang akan digunakan untuk proyek akhir atau tugas akhirnya? Ada yang sudah? Ada yang belum? Di sini ada yang belum itu ada kendala seperti apa mungkin bisa disampaikan. Sudah lagi buat proses UI, oke, dari SMK Muhammadiyah. Mana ini? Slawi, oke, sudah ada ide. Oke, dari diskusi yang ada di chat, mayoritas sudah memiliki ide untuk tugas akhirnya. Oke. Selanjutnya mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kamari Eskom tadi, apakah ada pertanyaan bisa disampaikan? Terus ada yang tanya, Pak, mending PPT dibagikan. Oke, baik. Nanti materi akan kita bagikan di grup khusus. Oke, ada pertanyaan bagus dari Prawira Eka. Pak, kalau kita mau bikin hosting sendiri, apakah bisa diakses orang lain? Saya ulang, Pak, kalau kita mau bikin hosting sendiri kan harus bisa diakses sama orang lain, iya kan?
Itu kan butuh IP public lah. Cara dapat IP public gimana? Atau ada alternatif lain? Oke. Pertanyaan dari Prawira Eka, bagaimana cara membuat layanan hosting sendiri? Oke. Untuk proses pembuatan layanan hosting sendiri, kita mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Kita bisa menjadi reseller salah satu provider hosting, itu berarti kita menjualkan ulang dari salah satu provider, atau yang kedua kita bisa membuat server sendiri. Artinya kita harus menyiapkan server yang harus online 24 jam penuh, beserta bandwidth yang cukup untuk diakses banyak orang, dan IP public. Cara mendapatkan IP public seperti apa? Untuk mendapatkan IP public kita harus bekerja sama dengan internet service provider, misalnya Telkom, Bisnet, ataupun yang lainnya yang bisa menyediakan layanan IP public seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain dari Naufal. Pak mau tanya, data center internasional itu di mana? Kayak hosting Google, Bing, Yahoo, apakah mereka menyimpan di kantor mereka? Oke. Sebenarnya setiap perusahaan itu bisa membuat data center masing-masing, seperti halnya Google. Google itu dia memiliki data center sendiri, artinya sebuah gedung yang di dalamnya terdapat komputer server yang menyimpan seluruh data ataupun layanan dari Google. Sama juga dengan Yahoo, Yahoo itu dia memiliki data center sendiri, ataupun salah satu perusahaan itu menyewa data center misal dari Amazon Web atau dari penyedia data center lain. Jadi apa ya istilahnya, data center itu lebih ke masing-masing perusahaan itu bisa memilikinya sendiri atau bisa membuat sendiri. Jadi tidak ada letak spesifiknya seperti itu. Kita pun sebenarnya bisa membuat data center tersendiri, hanya saja memang untuk proses pembuatan data center kan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Lebih baik kita menyewa seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Winnie. Pak, saya mau tanya, resource itu apa? Tadi masih kurang paham. Oke. Kata resource itu diambil dari bahasa Inggris, yang jika kita terjemahkan itu sumber daya. Sumber daya di web hosting itu apa saja, Pak? Sumber daya web hosting itu misalnya disk space, kapasitas penyimpanan, RAM, dan banyaknya prosesor itu semua bisa kita sebut dengan resource. Jika kita menggunakan share hosting itu yang sudah disampaikan Bapak Kamari, share hosting itu satu server, artinya server yang memiliki hard disk, prosesor RAM, dan jaringan yang satu itu digunakan untuk banyak orang, artinya dibagi-bagi ke banyak orang. Untuk VPS itu dia server fisik yang dibagi dengan beberapa server virtual, yang itu bisa kita gunakan untuk resource-nya kita gunakan sendiri. Jadi resource itu bisa kita asumsikan sebagai sumber daya yang dapat kita gunakan ketika kita mengonline-kan suatu web ataupun layanan. Oke, ada pertanyaan dari Rosita, Pak, mohon bantuannya. Contoh proyek yang bisa dibuat itu seperti apa? Oke. Sebagai gambaran, proyek yang bisa kalian buat itu proyek yang berhubungan dengan teknologi smart school. Artinya aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah kegiatan di sekolah. Misalnya, di sekolahku ada permasalahan, misalnya pembayaran itu tidak bisa terekam oleh sistem, maka dari itu aku punya ide. Kenapa aku tidak buat aplikasi yang memudahkan pembayaran tersebut? Itu salah satu mungkin ide proyek yang bisa dibuat. Atau mungkin ada masalah lain. Misal absensi di sekolah saya itu kurang kurang terekam dengan rapi.
tidak ada rekapan secara rapi. Berarti mungkin itu bisa saya buatkan suatu sistem absensi yang bisa untuk memanajemen absensi di sekolah tersebut, misalnya seperti itu. Intinya aplikasi yang bisa kalian buat, entah itu melalui web, entah itu desktop, entah itu mobile, yang dapat membantu kegiatan yang ada di sekolah. Itu contoh proyek yang mungkin bisa kalian buat ke depannya. Terus ada pertanyaan lagi dari Nova. Kalau gitu Pak, kenapa terkadang sama datanya Pak kayak gini? Kayak dari Google ada Brandly di Yahoo, juga ada di Brandly. Apakah Brandly Google? Oke, ada pertanyaan dari Nova. Kenapa terkadang sama datanya Pak? Kayak di Google ada Brandly, di Yahoo juga ada Brandly. Apakah Brandly menyimpan ke Google atau oke? Pertanyaan dari Nova mungkin terkait dengan search engine. Google dan Yahoo itu bisa kita sebut search engine. Search engine itu fungsinya meng-crawl ataupun mengumpulkan data website-website yang ada di dunia ini. Jadi ketika Google ataupun Yahoo sudah meng-crawl website kita, maka dari itu data website kita, mulai dari alamat, deskripsi, dan lain sebagainya, akan disimpan ke data center Yahoo ataupun Google. Jadi memang datanya terpisah, tapi karena Google dan Yahoo itu bisa kita sebut search engine, yang fungsinya untuk meng-crawl atau mengambil data-data website kita untuk ditampilkan di search engine, maka dari itu ketika Yahoo ataupun Google meng-crawl web kita, data tersebut akan disimpan di data server, data center mereka, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Supriyatna. Kapasitas maksimal server, Pak. Oke. Kapasitas maksimal server itu seperti halnya komputer kita. Komputer atau laptop kita. Misalnya kita asumsikan saya ada laptop Intel Core i3 dengan harddisknya 500 GB. Ketika itu kita jadikan server, berarti kapasitas maksimalnya itu. Berarti server tersebut hanya bisa menyimpan data sebesar 500 GB dan kemampuan prosesornya hanya Core i3. Nah, kapasitas maksimal server itu berbeda-beda tergantung spesifikasi komputer fisik yang dijadikan server tersebut. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Prawira, Pak, tadi hosting ada yang sistemnya operasi Windows, emang apa yang nggak bisa dijalani? Oke, ada pertanyaan, Pak, tadi ada hosting yang sistem operasinya Windows, emang hal apa yang nggak bisa dijalankan sama hosting yang menggunakan sistem operasi Linux? Oke. Jadi untuk sistem operasi itu sebenarnya tidak mempengaruhi hal-hal yang dapat dikerjakan suatu sistem hosting. Karena sistem hosting itu kan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, jika kita menggunakan server hosting Windows, itu kan kita menggunakan kontrol panelnya Plex tadi yang sudah disampaikan. Kontrol panel Plex dan cPanel yang ada di Linux itu sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk mengonlinekan website kita. Mungkin yang membedakan, jika kita menggunakan sistem operasi Windows, kita memerlukan lisensi untuk menggunakan server tersebut. Kalau Linux kan dia open source, kita bisa menggunakannya secara bebas. Untuk fitur-fitur itu sebenarnya sama, tergantung spesifikasi server tersebut. Oke, saya baca-baca pertanyaan lain dulu. Pak, boleh minta grup khusus untuk... Oke, baik. Nanti untuk grup khusus akan kita informasikan kembali. Mungkin yang masih belum masuk di grup khusus bisa mengkontak saya ataupun Pak Dahlan. Untuk kontaknya sudah ada di formulir pendaftaran kemarin.
Oke, ada pertanyaan yang bagus dari Iqbal. Pak, bagaimana cara membuat web server sendiri? Oke. Sebenarnya di masing-masing laptop kita atau komputer kita itu bisa kita jadikan web server sendiri secara lokal. Itu kita bisa menggunakan layanan yang namanya XAMPP. Coba saya share-kan contohnya. Saya asumsikan saya akan membuat web server sendiri di laptop saya ini. Oke, caranya cukup mudah. Kita cukup menggunakan XAMPP Control Panel. Fungsi XAMPP ini untuk prototyping atau mencoba project website kita di komputer lokal kita. Artinya hanya dapat kita akses sendiri secara lokal. Kita bisa menggunakan XAMPP. Untuk aksesnya kita bisa melalui web browser dengan menggunakan IP localhost seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, server saya sudah menjadi web server, tapi masih secara lokal seperti ini. Nah, ini kan layanan website yang saya uji coba menggunakan web server secara lokal. Jika alamat ini diakses adik-adik sekalian, 100% tidak akan bisa karena ini hanya secara lokal seperti itu. Oke, untuk web server mungkin seperti itu, kita bisa membuat web server secara lokal dengan XAMPP. Pak, minimal spesial laptop buat programming apa ya? Untuk minimal laptop untuk programming sebenarnya tidak ada minimalnya. Yang penting laptop kita dapat membuat IDE atau program editor untuk mengkodingan suatu program. Mungkin Core i3 itu sudah cukup. Laptop saya kan juga Core i3 juga. Ini sudah. Terus bagaimana cara supaya bisa akses layanan. Oke, tadi kan kita sudah mempraktekkan apa itu membuat web server secara lokal. Tapi ada pertanyaan, Pak, bagaimana supaya web itu bisa diakses oleh banyak orang? Nah, caranya tinggal kita menyewa suatu layanan web hosting dan source code aplikasi kita uploadkan ke dalam hosting tersebut. Otomatis layanan yang sudah kita buat sebelumnya akan dapat diakses oleh banyak orang. Apalagi ya? Pak, kalau membuat suatu web dan hasilnya ada pertanyaan dari Rosa, Pak, kalau kita membuat sebuah web dan hasilnya berhasil, sebenarnya apa yang kita lakukan pertama? Karena seringkali saya melihat orang membuat web langkah pertamanya beda-beda. Oke. Untuk pembuatan sistem itu memang setiap orang itu langkahnya berbeda-beda karena pastinya algoritma yang dia capai itu juga berbeda. Biasanya langkah pertama untuk membuat sistem atau membuat sebuah web dan hasilnya berhasil, itu kita rutin istilahnya ya, membuat backupan data supaya data web kita itu selalu aman dan ada data backupnya. Cukup seperti itu sebenarnya jika kita sudah membuat sistem dan berhasil online bisa diakses orang lain. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus rutin melakukan backup data suatu web tersebut.
Pak, ada sekitar kalau. Oke, baik. Ada saran dari SMK Negeri 3. Pak, mungkin pertemuan berikutnya bisa di live streamingkan melalui YouTube. Oke, insya Allah nanti akan kami usahakan seperti itu. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, Pak. Kasih tahu nama sama spek laptop Bapak. Oke. Untuk dan laptop saya cukup sederhana. Coba saya bukakan. Oke, untuk spek laptop saya cukup sederhana. Hanya menggunakan laptop biasa dengan merek HP. Untuk prosesornya Core i3, memorinya 8 GB. Cuma seperti itu tak spek laptop saya. Insya Allah dengan spek minimal itu bisa digunakan untuk programming web secara ringan seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Iqbal. Pak, cara backup data web itu bagaimana? Apakah langkahnya sulit? Oke. Sebenarnya di semua web hosting itu kan tadi sudah disebutkan, sudah ada istilahnya control panel. Coba saya buka. Ada istilah control panel yang digunakan untuk memanajemen. Sebentar saya bukakan dulu. Di sini saya menggunakan jasa layanan dari Niaga Hoster. Saya akan masuk ke control panel. Kita akan buka sedikit menu yang ada di control panel. Mungkin kita mencoba untuk menu backup. Ini contoh layanan hosting yang sering dipakai banyak orang. Nah, tampilan control panel itu seperti ini. Di bagian kanan ini general information, ini berisi mengenai informasi alamat IP address dan primary domain kita. Di bagian bawah ada statistik penggunaan resource. Misalnya iNotes, penggunaan disk, di usage, penggunaan bandwidth, penggunaan subdomain, dan lain sebagainya. Yang kanan bawah ini lebih ke informasi penggunaan resource. Nah, untuk operasi-operasi lain, misal file management untuk backup data, untuk manajemen file, misalnya hapus, upload, dan lain sebagainya, ada di menu files yang saya blok ini. Untuk melakukan backup data, di sini sudah ada layanan tombol backup, tinggal kita klik backup. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, maka secara otomatis backup-nya akan masuk seperti ini. Secara singkat untuk backup data seperti itu. Ada pertanyaan apakah web hosting itu berbayar atau tidak, Pak? Iya, kebanyakan web hosting itu berbayar. Setiap paket itu berbeda-beda. Untuk hosting yang gratis itu sebenarnya ada, tapi dengan batasan yang cukup banyak. Artinya kita tidak bisa bebas untuk mengonlinekan layanan kita. Terus Pak mau tanya apa saja syarat-syarat yang layak untuk sud. Oke, Pak mau tanya apakah syarat web yang layak atau sudah bisa kita jual atau di-online-kan? Oke. Suatu sistem ataupun layanan disebut layak itu ketika sudah memecahkan masalah klien tersebut. Misalnya, saya ada masalah untuk mencari informasi mengenai mata pelajaran A misalnya. Maka dari itu kita membuat website yang memberikan informasi tentang mata pelajaran tersebut. Itu bisa kita sebut
website tersebut layak untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan klien. Terus saja ada masalah lagi, misal di sekolah saya ada apa istilahnya kendala untuk perekapan absensi harian. Jika sistem itu dikatakan layak, maka sistem tersebut bisa mengatasi dan merekap mengenai masalah tentang absensi tersebut. Artinya sistem dikatakan layak ketika sudah bisa melayani suatu klien dengan macam-macam apa itu istilahnya masalahnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang keamanan data di suatu website. Oke, Pak, gimana cara mengamankan website dari serangan SQL injection dan DOS attack? Untuk mengamankan SQL injection, kita harus paham mengenai optimasi yang ada di database. Artinya kita harus memahami dasar-dasar mengenai SQL database tersebut untuk mengatasi serangan SQL injection. Mungkin kita bisa mengoptimalisasi di sisi coding di PHP-nya ataupun di MySQL-nya seperti itu. Dan untuk mengatasi serangan DOS attack, kita bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Untuk CDN yang gratis atau bisa kita gunakan secara bebas itu bisa kita pakai Cloudflare. Cloudflare itu layanan CDN yang membantu website kita lebih aman dengan serangan DOS. Coba ini saya bukakan. Layanan yang digunakan untuk mengamankan DOS attack itu kita bisa menggunakan Cloudflare. Cloudflare ini layanan CDN yang basisnya di Singapura. Ini bisa untuk mengamankan website kita dari serangan DOS attack seperti itu. Cloudflare ini tersedia paket gratis ataupun berbayarnya. Jadi dengan website kita menggunakan CDN ini, website kita bisa sedikit lebih aman dari DOS attack atau DOS mitigation seperti itu. Terus selanjutnya, tempat menjual web yang sudah kita buat di mana ya Pak? Oke. Sebenarnya pasar untuk web layanan web itu banyak sekali. Tergantung kita mencari kliennya. Kita melebihi suatu klien. Kita harus mengetahui masalah klien tersebut. Misal di sekolah terdekat ada sekalian terdapat kendala mengenai sistem A misalnya, kita buatkan sistem tersebut, kita jualkan kepada sekolah tersebut. Intinya market atau pemasaran untuk menjual website itu sangat banyak, tergantung kita mencari klien yang membutuhkan seperti itu. Terus ada pertanyaan dari Anwar, Pak, web hosting yang berbayar untuk kita apa aja ya Pak? Untuk web hosting provider itu ada banyak sekali. Contoh saya sering menggunakan dari Niaga Hoster yang sudah sempat saya bukakan sekilas mengenai cPanel tersebut. Saya menggunakan provider dari Niaga Hoster. Untuk yang menjual tadi sudah disampaikan. Terus ada pertanyaan lagi dari Anwar, Pak, web hosting yang bagus untuk kita apa aja? Beserta contohnya. Web hosting bagus atau tidak itu tergantung kebutuhan kita. Jika kita masih tahap pemula, masih belajar dan trafiknya rendah, kita bisa menggunakan layanan share hosting. Satu server digunakan banyak orang, itu sudah cukup. Tapi jika trafik kita semakin tinggi, lebih baik kita upgrade ke VPS. Jadi seperti itu untuk hosting bagus dan tidaknya itu tergantung kebutuhan kita. Oke, ada pertanyaan bagus dari Rian.
Pak, apa kita bisa mendapatkan AdSense dari website yang sudah kita hosting? Sangat bisa. Dengan catatan web kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Google. Dari Google itu memberikan syarat dan ketentuan. Misal umur web kita harus sekian hari atau sekian bulan. Konten kita harus original dan lain sebagainya. Jika web kita sudah memenuhi kriteria yang diberikan oleh Google, maka kita dapat mendaftarkan web kita ke dalam AdSense supaya kita bisa mendapatkan masukan dari periklanan dari AdSense tersebut. Oke, Pak, nama pemrograman apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat website? Oke. Untuk mayoritas pemrograman yang digunakan untuk membuat website itu menggunakan bahasa PHP. Bahasa PHP itu bisa kita gunakan untuk pengembangan website secara kompleks. Sekarang ini PHP sudah ada framework-nya seperti Connector ataupun Laravel seperti itu. Itu lebih mudah untuk pembuatan suatu website. Dan untuk web modern sekarang ini sudah menggunakan yang namanya Node.js atau menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Itu web modern sekarang mulai beralih ke JavaScript seperti itu. Terus apakah ada lagi? Oke, Pak, di website kita yang sudah di AdSense kan bisa ada iklan. Nah, itu buat bikin tempat naruh iklannya kita buat sendiri atau otomatis. Oke. Untuk penempatan iklan itu bisa kita atur sesuai kebutuhan kita sebagai pemilik web. Iklan mau saya tampilkan di header, sidebar ataupun footer itu sesuai keinginan kita. Jadi tidak ada aturan khusus untuk penampilan iklan. Artinya kita bisa menempatkan iklannya sesuai keinginan kita. Jika website kita sudah terdaftar di layanan affiliate-nya Google AdSense seperti itu. Pak, bagaimana cara mengatasi website kita tidak aman diakses? Untuk mengatasi keamanan di website itu kita perlu mitigasi server dan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Artinya kita harus optimasi, jangan sampai ada celah di website kita seperti itu. Ada pertanyaan dari Yofi, Pak, untuk back-end menurut Bapak mending menggunakan JavaScript apa PHP? Itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita lebih jago di mana? Jika kita jago PHP, ya kita PHP. Kita jago JavaScript, kita pakai JavaScript. Kebanyakan website di dunia ini masih menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tapi sedikit demi sedikit, di 2 tahun terakhir, pengembangan website menggunakan JavaScript itu semakin masif. Artinya kemungkinan besar di beberapa tahun kemudian atau di 5 tahun kemudian, bahasa pemrograman PHP ini akan ditinggalkan dan beralih menggunakan JavaScript. Misalnya seperti Node.js, React.js, Vue.js, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh framework JavaScript untuk pengembangan website. Terus untuk mengetahui kalau website kita telah diretas itu bagaimana, Pak? Biasanya di control panel itu terdapat menu log ataupun history pengaksesan file dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui website kita telah diretas itu ketika ada perubahan data, ketika ada perubahan tampilan, dan ketika ada perubahan file. Jika ada ketiga tersebut, kemungkinan website kita telah diretas oleh orang lain seperti itu. Ada pertanyaan dari SMK 3 Palangkaraya, Pak, kalau pemrograman menggunakan Python apakah bisa? Untuk pemrograman Python bisa kita gunakan untuk pengembangan web. Salah satu contohnya menggunakan framework Django. Itu merupakan salah satu framework pengembangan web yang menggunakan bahasa Python.
Akan tetapi memang kepopularitasnya masih kurang. Artinya jika kita mengalami kesulitan atau kendala, dukungan komunitasnya juga masih sedikit. Tapi memang Python itu bisa untuk mengembangkan suatu sistem web seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Iqbal, Pak. Tadi kan ada web hosting yang gratis, itu batasannya apa aja? Oke, untuk batasan web hosting gratis itu sesuai masing-masing provider. Untuk batasannya kan biasanya kita dibatasi penggunaan disknya, misalnya kita hanya bisa menggunakan 100 mega saja. Kita diberikan batasan untuk membuat database dan batasan-batasan lainnya jika kita menggunakan web hosting secara gratis. Ada pertanyaan dari Rijen Maulana, Pak, mengapa harus ada banyak framework? Kenapa harus ada banyak framework? Supaya kita sebagai pengguna, kita dapat memilih framework yang sesuai kebutuhan kita. Seperti itu kan, setiap framework kan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita tinggal memilih saja framework yang bagus, yang cocok dengan kita itu apa. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan dari Alma, Pak, apa saja langkah-langkah yang bisa lakukan untuk agar website kita tidak diserang hacker sebelum website kita di-online-kan? Oke, sebelum website kita di-online-kan, maka kita harus mendebugging kode-kode yang telah kita buat. Apakah kode tersebut terdapat bug ataupun celah? Jika ada celah, sebelum kita online-kan, celah tersebut kita tutup. Jika sudah ditutup, kita bisa siap mengonlinkan website kita, seperti itu. Itu pertanyaannya nih, Ibu. Pak, apakah back-end website bisa menggunakan bahasa Python? Sangat bisa. Python bisa kita gunakan sebagai back-end untuk pemrograman web. Kita bisa menggunakan framework Django. Tapi memang Django ini kurang populer untuk pengembangan suatu website. Yang artinya ketika kita mengalami kesulitan, dukungan komunitas itu masih sedikit seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari nama samaran. Pak, apakah orang beralih ke JS itu karena penurunan performa PHP atau karena mau coba-coba di JS server atau seperti apa? Oke. Kenapa banyak orang yang sedikit demi sedikit beralih dari PHP ke JavaScript? Alasan pertama, JavaScript itu sebenarnya struktur kodenya lebih mudah dipahami daripada PHP. Itu alasan pertama. Alasan kedua, untuk performa JavaScript secara keseluruhan memang lebih baik daripada PHP. Jadi cukup dengan dua alasan tersebut, banyak orang yang sedikit demi sedikit beralih dari PHP ke JavaScript. Karena memang JavaScript itu mudah dipelajari. Yang kedua memang performa JavaScript itu sedikit lebih baik daripada PHP, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari hosting? Oke, ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Pak Baguyan. Oke. Pak, apakah ada kekurangan dari hosting? Setiap server pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya tadi share hosting. Share hosting itu kita ibaratkan satu server digunakan banyak orang. Ketika salah satu klien tersebut mengalami overload, itu bisa mengakibatkan klien yang lain juga bermasalah. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan hosting itu sesuai kebutuhan kita masing-masing.
Oke, Pak, bagaimana supaya web kita nggak bisa diakses oleh orang lain atau tidak dilihat orang lain, hanya orang-orang yang diizinkan saja meskipun sudah di hosting? Oke. Untuk melakukan hal tersebut, supaya web kita tidak bisa diakses orang lain atau hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses, kita dapat menggunakan istilahnya firewall. Kita dapat menentukan IP rank mana saja yang bisa mengakses server kita. Coba kita lihat. Di bagian API blocker ini kita bisa menentukan siapa saja yang diblok, siapa saja yang diizinkan. Contohnya di cPanel itu kita bisa menentukan IP saja yang kita izinkan atau IP mana saja yang kita blok untuk mengakses website kita seperti itu. Ada pertanyaan dari Suluh, Pak, apakah bisa pakai HT Access kalau kita menggunakan VPS pakai firewall? Oke. Kita pahami dulu HT Access itu hanya bekerja di web server yang menggunakan Apache ataupun Open Lightspeed. Selama VPS kita memiliki layanan Apache, kita bisa menggunakan fasilitas HT Access. Tapi berbeda jika VPS kita menggunakan namanya Web Server Nginx, itu kita tidak bisa menggunakan HT Access. Jadi HT Access itu bisa dipakai di VPS walaupun menggunakan firewall itu ketika VPS kita menggunakan web server Apache. Itu kita bisa menggunakan HT Access. Terus ada pertanyaan, Pak, jika website kita sudah diserang sama hacker setelah dijual, apa yang harus kita lakukan? Oke, karena kita sebagai pihak pengembang, maka kita harus berusaha untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien ataupun orang yang membeli website kita tersebut. Jika website klien kita diserang oleh hacker dan ada kehilangan data, kita harus memiliki backupan datanya tersebut. Artinya kita harus tetap mensupport dan bertanggung jawab kepada klien kita ketika website yang telah kita jual itu diserang oleh orang yang tidak kita inginkan seperti itu. Ada pertanyaan dari Anwar, Pak, untuk backend selain Python itu apa saja? Oke. Untuk backend di pemrograman website itu ada banyak sekali. Kebanyakan itu backend menggunakan PHP, JavaScript, dan Python. Seperti itu. Jadi untuk backend itu ada banyak sekali pilihan. Tinggal kita menggunakan yang mana seperti itu. Kapan Bapak ajarkan membuat database? Enak jadwal database Kak, Bang? Tak cek dulu. Jadwal database. Oh, database manajemen tidak ada. Lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Ari Kurniawan, Pak, gimana cara membuat web application kita bisa digunakan di mobile application? Oke. Untuk menerapkan multi-platform programming atau layanan sistem yang bisa diakses di multi-platform, misalnya web bisa digunakan di mobile, kita bisa menggunakan layanannya REST API. Jika website kita sudah menggunakan layanan REST API, atau Application Programming Interface,
secara mudah layanan website kita bisa diubah atau dialihkan menjadi mobile application. Jadi supaya website kita bisa menjadi mobile application, kita membutuhkan namanya API. Kita harus bisa membuat REST API di website kita seperti itu. Oke, Pak mau tanya, apakah programmer yang menggunakan Laravel masih dicari industri? Oke. Untuk saat ini, banyak industri yang membutuhkan seorang programmer yang bisa menggunakan framework. Misalnya Laravel, CodeIgniter, terus React.js, dan lain sebagainya. Artinya pasar programmer yang menggunakan Laravel itu masih tinggi. Masih diminati oleh industri seperti itu. Terlalu banyak. Iqbal. Yang lain. Yang lain. Oke, ada pertanyaan dari salah satu peserta. Pak, nanti tugas akhirnya boleh menggunakan REST API enggak? Untuk tugas akhir tidak ada batasan bahasa pemrograman yang digunakan, framework yang digunakan, boleh menggunakan API atau tidak. Secara garis besar kita bisa bebas menggunakan API, bahasa pemrograman, framework yang kita kuasai. Jadi tidak ada batasan selama aplikasi yang kita buat itu termasuk smart application for school. Artinya dapat membantu pekerjaan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi tidak ada batasan boleh menggunakan API atau tidak. Jawabannya boleh. Seperti itu. Ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Paguyangan. Untuk membuat tampilan data yang dinamis dan interaktif banyak menggunakan bahasa pemrograman web apa? Untuk membuat data dinamis pastinya kita menggunakan istilahnya backend. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan yaitu PHP dan JavaScript. Itu bisa kita gunakan untuk menampilkan data secara dinamis seperti itu. Maaf, apa saja. Ada pertanyaan dari peserta. Maaf Pak, penilaian web apa saja, penilaian di sistem apa saja yang dinilai? Apakah UI ataupun UX ataupun yang lainnya? Untuk penilaian sebenarnya ada banyak indikator. UI dan UX itu termasuk penilaian yang akan dinilai oleh panitia seperti itu. Oke, karena mungkin sudah masuk waktu duhur, bisa kita tutup nggih? Oke, untuk pertanyaan mungkin bisa dilanjut di Telegram. Karena sudah masuk waktu duhur, weekend pada hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum ini diakhiri, kita akan mengambil dokumentasi berupa foto seperti kemarin. Silahkan siapkan pose terbaik masing-masing.